Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dalam mata kuliah Teori Politik Islam yang diampu oleh Bapak Tamrin. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Habibi Azyuni, saya sendiri, yang akan membahas tentang pemikiran politik Ibnu Rus. Yang kedua adalah Bintang Alvinto, yang akan membahas tentang pemikiran politik Islam Ibnu Khaldun. Yang ketiga adalah Muhammad Yazaldi, yang akan membahas tentang konsep pertama pemikiran Ibnu Khaldun. Berikutnya adalah Sri Mulyasa Fitri, yang akan membahas tentang konsep kedua Ibnu Khaldun. Berikutnya adalah Fauzan Zalino, yang akan membahas tentang konsep ketiga dari Ibnu Khaldun. Berikutnya adalah Al-Syawali, yang akan membahas tentang konsep keempat dari pemikiran Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir adalah Agil Dwi Putri, yang akan membahas tentang konsep negara Islam, diklasifikasikan menjadi 3 kelompok paradigma. Nah, baiklah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja pada pembahasan pertama oleh saya sendiri yang ingin membahas tentang pemikiran politik Islam Ibnu Rus. Nah, dalam pemikiran Ibnu Rus, ia mengatakan bahwasannya negara tercipta karena adanya saling ketergantungan di antara penduduknya. Sederhananya, adanya ketergantungan antara pedagang yang membutuhkan pembeli. Nah, seorang pembeli yang membutuhkan pedagang. Mereka berdua membutuhkan pasar. Pasar tentu membutuhkan negara untuk menjamin keberlangsungannya dan keberadaannya. Negara membutuhkan pasar untuk menjalinnya kontrak sosial dalam mensejahterakan rakyat dan begitu seterusnya. Interdependensi inilah yang membentuk sebuah negara. Ketika negara tersebut terbentuk, diperlukan seorang pemimpin untuk menjalankan hukum yang mengatur mereka semua. Nah, bagi pemikiran Ibnu Rus, hukumnya tentu adalah hukum syariat. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bersikap keras dalam penerapan hukum. Tingginya popularitas Ibnu Rus dalam pemikiran intelektualitas Islam di masa itu adalah salah satu alasan mengapa hukum syariat itu dilaksanakan amat keras. Dalam produk pemikiran yang menggambarkan suatu paham dan perilaku politik seseorang atau sekelompok orang yang diwakilkan oleh Ibnu Rus. Dalam suatu babak kesejahteraan tertentu, pemikiran politik Ibnu Rus tentu saja tidak terlepas dari pergerakan dan mainstream politik yang ada, baik itu yang berkembang sebelumnya, yang terjadi pada saat itu. Di samping itu, corak pemikiran Ibnu Rus ini pada dasarnya merupakan metamorfosis dari pemikiran politik yang ada, khususnya yang bercorak rasional. Namun pemikiran tersebut telah mengalami perubahan akibat proses interaksinya dengan sistem dan tradisi politik yang berkembang, sehingga dengan menggunakan pendekatan filosofis dan sosiohistoris akan diperoleh sebuah pemahaman baru yang lebih komprehensif dan holistik terhadap pemikiran politik Ibnu Rus tersebut. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Alvinto, nomor WP 1910833-006. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemikiran Islam Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid, yang kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 1406 Masehi. Pada tahun 1354, ia memulai karir politiknya dengan menjabat sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Fes, Maroko. Secara etimologis, asabiyah berasal dari kata asabu yang berarti mengikat secara fungsional. Asabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, asabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok. Menurut Muhammad Mahmud Rabi, asabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, asabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, menumbuhkan solidaritas, kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. Kedua, keberadaan. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan
pemaparan materi tentang bentuk negara Islam. Bentuk negara Islam ini memiliki 4 konsep dalam sejarahnya. Yang pertama adalah konsep teokratis. Menurut teori, konsep teokratis ini adalah sebuah negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Konsep teokratis ini berawal pada negara Islam yang paling awal sejarahnya, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, dalam mengelola negara dan masyarakat, Nabi Muhammad senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep teokratis ini tentunya tidak akan mudah dilakukan oleh siapapun setelahnya. Mengingat Nabi merupakan orang terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak ada orang yang mampu menjalankan konsep teokratis ini setelah Nabi Muhammad, meskipun dia berdalih bahwa menyandarkan semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu konsep republik, di mana ketika Nabi wafat dan urusan pemerintahan beralih tangan kepada Khalifah Ur-Rasyidin, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan Islam. Konsep teokrasi yang awalnya dijalankan oleh Nabi Muhammad kemudian beralih kepada konsep republik, karena para khalifah bukan lagi orang yang menerima wahyu layaknya para rasul. Akan tetapi, para khalifah tetap berjalan pada prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Para pemikir Islam menilai bahwa bentuk pemerintahan yang dijalankan di era Khalifah Ur-Rasyidin merupakan bentuk pemerintahan yang paling ideal dalam Islam. Bahkan para pemikir abad 19 dan abad ke-20 menilai bahwa kemunduran umat Islam di era modern disebabkan karena umat Islam itu sendiri meninggalkan bentuk pemerintahan yang telah dijalankan oleh Khalifah Ur-Rasyidin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep negara monarki dalam sejarah Islam. Sistem khilafah monarki sebagaimana yang disebutkan oleh Anthony Black dengan sistem khilafah patrimonial. Patrimonialisme itu sendiri adalah sistem pemerintahan yang memberi hak kepada pemimpin untuk menganggap negara adalah sebagai miliknya dan bisa diturunkan kepada keluarganya secara turun-temurun. Sementara itu, rakyat dianggap sebagai bawahan yang berada di bawah dukungan dan perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal, nomor NIM 1810 83 30 20. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai konsep negara Islam, terutama pada konsep negara monarki konstitusional. Konsep negara Islam monarki konstitusional dipengaruhi pada saat masuknya pengaruh Barat pada abad ke-19 dalam politik keislaman, yang membuat para pemikir Islam mulai membuka wacana baru dalam pemahaman konstitusi dan republik. Sebagai akibatnya, kemudian muncul gerakan konstitusionalisme dalam gerakan keislaman ini. Di antara para pemikir tersebut terdapat nama-nama seperti Rifa'ah Badawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Khair al-Din At-Tunisi. Kemudian mereka menyusun sebuah konstitusi pertama negara Islam yang diumumkan di Tunisia untuk pertama kalinya pada tahun 1861, yang kemudian disusul oleh Turki pada tahun 1876 dan kemudian terus berkembang pada pertengahan abad ke-20 di mana seluruh negara Islam sudah menerapkan monarki konstitusional ini. Dengan demikian terjadi perubahan besar dalam negara keislaman, yaitu dalam sektor pemerintahan, yang mana pada awalnya itu sebuah negara bentuk negara sebagai monarki absolut menjadi negara monarki konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Dwi Putri akan menjelaskan materi terakhir mengenai paradigma negara dan agama Islam. Pertama, paradigma integral. Negara dan agama merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini berangkat bahwa agama Islam merupakan agama yang serba lengkap bagi tatanan kehidupan manusia. Untuk itu, legitimasi politik bernegara membutuhkan landasan hukum syariah. Yang kedua, paradigma sekularistik. Negara dan agama merupakan sesuatu yang harus dipisahkan. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa agama hanyalah urusan manusia dan Tuhannya terkait ibadah atau ritual. Yang ketiga, paradigma simbiotik. Negara dan agama merupakan sesuatu yang saling terkait dan berhubung.
Negara membutuhkan agama untuk kemajuannya dari segi moral dan etika, sedangkan agama membutuhkan negara untuk dapat berkembang.